partisipasi pemilih di Pilkada 2024. Memang ini agendanya pembukaan, jadi saya izin membuka kegiatan pada hari ini seizin pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat. Itu harapan besar kami sebagai penyelenggara pemilu. Bapak dan Ibu dapat memastikan tetangganya, keluarganya, teman-temannya, apabila yang belum terdaftar di DPT maka segera diurus untuk segera didaftarkan sebagai daftar pemilih tetap. Suara Bapak itu satu sangat berarti untuk kemajuan daerah kita khususnya di Jawa Barat dan kita di Kabupaten Subang. Pilkada tahun 2024. Punten materinya kan bisa ditampilkan. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa kita dalam pelaksanaan pilkada itu di kabupaten ada 2 penyelenggara pemilu. Tapi secara umum di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 penyelenggara pemilu itu ada 3. KPU, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, KPU ini yang melaksanakan teknis daripada proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, dalam pelaksanaannya kita penyelenggara di tingkat KPU, lalu peserta ini diawasi oleh siapa? Oleh Badan Pengawas Pemilu. Nah, tentu kita dalam melaksanakan proses tahapan pilkada ini harus sesuai dengan tata cara dan prosedur. Nah, ketika kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan tata cara dan prosedur atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka nanti akan ditindak oleh DKPP. Nah, DKPP ini yang akan menangani dari sisi pelanggaran kode etik. Jadi ketika KPU, Bawaslu ya kan melakukan pelanggaran kode etik, maka dapat dilaporkan ke DKPP. Nah, itu. Nah, dalam pelaksanaan pilkada tentu tadi rangkaiannya banyak. Dari mulai proses pendataan data pemilih. Bapak dan Ibu sudah dicoklit? Sudah? Oleh petugas Pantarlih di dongkapan ke rumahna masing-masingnya? Sudah? Ada yang belum? Udah semua ya? Nah, tapi Bapak dan Ibu, diadakannya sosialisasi pada hari ini, tentu harapan besar kami sebagai penyelenggara pemilu, Bapak dan Ibu dapat memastikan tetangganya, keluarganya, teman-temannya, apabila yang belum terdaftar di DPT maka segera diurus untuk segera didaftarkan sebagai daftar pemilih tetap. Ya. Jadi nanti sepulang dari sini Bapak dan Ibu harus bisa memastikan tetangganya, teman-temannya apakah sudah terdaftar atau belum di DPT. Nah, jangan sampai nanti di tanggal 27 November ketika ingin menyalurkan hak pilihnya belum terdaftar di DPT. Meskipun itu bisa di hari H. Ya. Itu masuknya daftar pemilih tambahan. Jadi ada 3 kategori pemilih. Daftar pemilih tetap yang Bapak-bapak sudah terdaftar di DPT. Daftar pemilih pindahan yang ketika nanti misalkan Bapak dan Ibu ternyata masih bertugas di luar kota atau anak Bapak dan Ibu sekolah di luar bisa di kecamatan, di luar provinsi, maka harus diurus pindah memilih. Yang pindah memilihnya ini kalau untuk kategori sedang melaksanakan pendidikan atau bekerja itu dilakukan di 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Kalau sakit bagaimana? Ternyata Bapak dan Ibu misalkan ada di RSUD Subang. Kan moal mungkin heula ka pamanukan gitu nya, karena memang dalam keadaan sakit. Tetap itu juga harus dilakukan pindah memilih. Kapan itu dilakukannya? 7 hari sebelum hari H atau hari pemungutan suara. Nah, bagaimana ketika misalkan keluarga Bapak atau misalkan anak Bapak yang baru berusia 17 tahun pada hari H.
boleh tidak memilih? Boleh. Syaratnya tadi bahwa syarat sebagai pemilih itu adalah berusia 17 tahun dan memiliki EKTP atau pernah menikah. Nah nanti apabila 1 hari sebelum hari H misalkan, kan diurus dulu tuh data kependudukannya, ya. Sudah ada KTP, datang ke TPS, didaftarkan ke KPPS, maka nanti akan diberikan surat suara. Ya, tapi harus didaftarkan, didaftarkan dulu ke KPPS dengan dibuktikan membawa KTP elektronik. Boleh. Nah, kapan memilihnya? Nah, ini yang membedakan daftar pemilih tambahan. Memilihnya kapan? 2 jam sebelum berakhirnya masa pemungutan suara. Ya. Nah, boleh tidak sama dengan pemilih di DPT? Kalau misalkan alasannya ternyata misalkan arjennya kedah angkat ka laut gitu tah. Kedah angkat ka laut tabu salapan terus kedah di laut gitu tah Kang Aso. Sementara baru terdaftar sebagai pemilih. Nah, asal alasannya jelas dapat diterima oleh KPPS, dapat diterima oleh pengawas TPS dan oleh saksi, maka atas kesepakatan itu maka diberikan kesempatan yang sama. Begitu. Tapi nanti pertimbangannya di TPS, ya. Yaitu untuk syarat memilih. Nah, sebetulnya mah sesederhana itu Bapak dan Ibu, tapi agenda daripada pendidikan pemilih ini adalah bagaimana KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten bisa menyampaikan edukasi berkenaan dengan informasi dari sisi pelaksanaan penyelenggaraan pilkada. Nah, karena hari ini sudah memasuki tahapan kampanye. Tos uninga Bapak dan Ibu. Nah, tahapan kampanye ya, tos ayo no kampanye. Tak acan. Tentunya ada kampanye. Nah, Bapak dan Ibu, kampanye ini adalah bagian daripada serangkaian peserta dalam melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik ini yang lalu akan menunjang dari sisi partisipasi pemilih, di mana peserta akan menyampaikan di situ visinya apa, misinya apa, nah, sehingga Bapak dan Ibu bisa mendalami berkenaan dengan pengetahuan bagaimana sih rekam jejak pasangan calon itu. Nah, Bapak dan Ibu saya mau tanya, calon gubernur atau pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu ada berapa di Jawa Barat? Ada 4. Ada 4 ya. Bisa ditampilkan Kang yang di gubernur dan wakil gubernur? Calon gubernurnya. Terus ke bawah. Kalau bupati dan wakil bupati ada berapa? Ada 3 ya. Jadi untuk Kabupaten Subang ada 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati. 4 pasangan calon untuk gubernur dan wakil gubernur. Bapak dan Ibu ketika datang ke TPS berarti akan mendapatkan berapa surat suara? Mendapatkan 2 surat suara. Upami pemilu mah seueurnya. Pemilu mah ya 5. Jadi sekarang mah lebih gampang dongkap. Nah, alit surat suaranya juga kecil. Jadi tidak sebesar surat suara pemilu. Moal sarepot. Nah, moal sarepot milih sewaktu pemilu. Jadi pilkada mah lebih gampil, dongkap KTPS teh moal gelabak gitu dah. Ya, upami pemilu mah kan gelabak gitu tah, dibuka. Ya. Iya, lamina-minak alalit. Nah, ayeuna mah kertasna alit tapi insya Allah fotonya terlihat jelas. Ya, gambarnya terlihat jelas. Nah, pemilu juga sama jelas dengan aralit gitu tah. Orang teh kudu ngaraba-raba, berjeng nilepan oge kan susahnya. Nah, ayeuna mah gampil. Jadi untuk pilkada mah kertas suaranya juga lebih kecil. Jadi ya hanya dengan waktu beberapa samenit ge sigana moal dongkap ka TPS nyoblos da moal samenit. Ya. Nah, ini perlu disampaikan kepada tetangga, rekan-rekan Bapak dan Ibu semua. Nah, ini bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor 1 teh ada siapa?
Sanes iya Kang, iya salah ini. Yang di materi saya ada. Nah, Bapak dan Ibu yang sering didengar nih. Jadi penyelenggaraan pemilu itu kita berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Upama disingkatnya jantan luber jurdil. Sering dengarnya, cenah penyelenggara pemilu teh kedah jujur dan adil, leres dah. Nah, kita itu berpedoman kepada undang-undang. Penyelenggara pemilu kedah jujur, penyelenggara pemilu kedah adil. Nah, dalam konteks pelaksanaannya peserta, pemilih, ya, atau elemen masyarakat itu juga dalam pelaksanaannya ya kan langsung itu apa? Pemilih hadir secara langsung ke TPS untuk mencoblos dan tidak boleh diwakilkan. Ya. Umum itu apa? Nah, pemilihan ini dilaksanakan secara umum. Bebas Bapak dan Ibu tiasa milih sahawae bebas. Ya. Tidak boleh dalam keadaan dipaksa atau kapaksa gitu kan, nggak boleh. Langsung umum bebas, rahasia. Bapak dan Ibu datang ke TPS bade milih saha, sifatnya rahasia. Moal aya nu apal, mung bapak nu megang paku ngacoblos, kecuali di beja-beja. Ya. Tapi itu menjadi rahasia ya, rahasia Bapak dan Ibu sekalian. Ketika datang ke TPS maka dijamin kerahasiaan Bapak dan Ibu. Kecuali disabilitas yang didampingi, dan yang mendampingi disabilitas pun itu harus bisa menjaga kerahasiaannya. Jadi disabilitas boleh didampingi nih ke bilik, ya, ke bilik suara boleh, tapi harus menjaga kerahasiaannya. Nah, dan bapak dan Ibu semua datang ke bilik kan mung saukuran sabaraha kali sabaraha, moal aya nu tiasa ninggal kan Bapak nyoblos saha. Jadi pastikan pilihan Bapak itu adalah pilihan dari hati nurani Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Tos jalan terpisan masa tengah arti manya. Kang Yuda Adikusuma ini junior saya yang beda nasib gitu ya. Kalau dia mah karirnya cemerlang gitu. Kalau saya masih harus berjuang gitu. Nah, baik Kang Yuda, pada kesempatan siang hari ini saya terima kasih sudah diberikan diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi terkait tentang peran nelayan dalam menyukseskan Pilkada Jawa Barat 2024. Sebelum saya menyampaikan, sedikit saja bercerita bahwasanya saya itu waktu kuliah nggak mau diam, jadi aktif gitu kan. Pokoknya tedek cicing gitu kan. Pokoknya lamon kalau sudah beres kuliah pasti nyari keur ngumpul-ngumpul gitu kan untuk bersilaturahmi dan sebagainya. Nah, ternyata setelah lulus kuliah digeroan ku dekan dan wakil dekan. Mana ulah kemana-mana di dia bantuan Bapak. Nah, sehingga hampir 10 tahun saya diminta oleh dosen saya, oleh dekan, wakil dekan untuk mengabdi di kampus. Nah, pada saat saya mengabdi di kampus, pesan dekan, wakil dekan itu, saya nama Darmawan Santosa, tapi kalau di kampus mah di Subang disingkat. Jadi Darmawan Santosa, Darna tetap, Sona dipakai jadi Darso. Jadi kalau misalkan di Subang mah Darso, di dia mah Darmawan. Kata dekan dan wakil dekan, pokoknya Bapak pesan kumaha acarana urusan mahasiswa. Nah, hampir 10 tahun tugas saya adalah memerdekakan pemikiran mahasiswa. Kumaha acarana itu kan, setiap mahasiswa walaupun kuliah di daerah tapi berwawasan global. Bagaimana pemikirannya, bagaimana cara pandangnya, itu harus merdeka.
Nah, ternyata ketika saya menikah dengan orang Pantura, Pamanukan, ternyata alam mengundang saya untuk berbakti dengan berjuang bersama dengan para nelayan yang ada di Subang Utara, khususnya di perairan Pondok Bali ini. Nah, sehingga saya sebagai ketua Serikat Nelayan, tujuannya adalah bagaimana memerdekakan para nelayan yang ada di Kabupaten Subang, khususnya di perairan Pondok Bali ini. Nah, dalam kesempatan kali ini sesuai dengan materi yang sudah disiapkan, yaitu peran nelayan dalam mensukseskan Pilkada Jawa Barat 2024, ini ada salah satu bagian bagaimana kita sebagai nelayan, sebagai warga masyarakat mempunyai hak konstitusi bagaimana menyalurkan hak suara kita, hak pilih kita pada saat Pilkada 2024. Apa itu Pilkada? Nah, Pilkada itu adalah pemilihan kepala daerah. Nah, yang diselenggarakan berdasarkan konstitusi ini secara serentak. Dulu malah mau pemilihan bupatinya bupati weh gitu kan, gubernur weh gitu kan. Dengan konstitusinya berubah, peraturan perundang-undangannya berubah, maka gitu kan konsekuensinya adalah hari ini ada yang namanya pilkada secara serentak. Nah, berbicara pemilu mah tadi entos jelentre ya saluras nama gitu kan. Sehingga benar poin nama sudah tersampaikan. Kudu ngomong naon bingung oke gitu. Tapi ini terkait muatan lokalnya adalah apa itu pilkada, yaitu adalah pemilihan kepala daerah. Yang dimana di dalamnya kita sebagai warga negara mempunyai hak pilih. Jadi siapapun tidak bisa gitu kan menghalangi tadi apa yang dikatakan oleh Kang Yuda tadi. Karena ini adalah amanat undang-undang. Lamun aya ulah-ulah misalkan tadinya anu pamsung gitu kan hansip atau naon gitu kan menghalu naon dan sebagainya. Kepala desa, camat, bupati sekalipun tidak boleh, tidak bisa menghalang-halangi bapak-bapak sekalian untuk tidak memilih. Sehingga betapa sangat luar biasanya hak yang diberikan negara, hak yang diberikan konstitusi terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Sehingga sangat disayangkan apabila bapak-bapak dan ibu-ibu pada saat Pilkada 2024 tidak menggunakan hak pilihnya. Karena hak pilih bapak itu akan menentukan saha anu arek jadi bupati, saha anu arek jadi gubernur. Nah, karena pada prinsipnya pemilu itu adalah pesta demokrasi. Nah, demokrasi itu cenah cek teori nama dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi dalam konteks aturan negara itu rakyat itu ada mempunyai kewenangan tertinggi. Lamun hari ini mah punten-punten sebaliknya. Kadang masyarakat itu asal nyembah-nyembah, asal naon-naon penguasa. Padahal mah penguasa ge berasal dari masyarakat. Yang dipilih yang ditentukan oleh masyarakat. Sehingga momentum pilkada ini saya mengajak kepada semuanya bagaimana kita sebagai warga negara, kita sebagai sebenarnya tadinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, bagaimana mandat yang diamanatkan oleh konstitusi terhadap kita semua itu benar-benar dipakai oleh kita semua. Siap Bapak-bapak? Ibu-ibu semuanya siap? Nah, nanti di pilkada nanti dicek ya. Ayan teh anu teu datang, lamun teu datang berarti bohong ya, kiriannya. Nah, selanjutnya kenapa penting bagi kita khususnya nelayan yang ada di perairan Pondok Bali, yang ada di Subang Utara untuk menggunakan hak suara. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, khususnya ya rekan-rekan nelayan, kita biasanya lamun suatu daerah aya pembangunan ti pusat anu gede gitu kan. Nah, di aranan eta teh proyek strategis nasional. Nah, seperti halnya hari ini di perairan pantai Pondok Bali Subang Utara itu
ada banyak proyek strategis nasional. Yang pertama, hari ini sedang didengung-dengungkan oleh pemerintah Jawa Barat, bahkan oleh pemerintah pusat, ada yang namanya proyek strategis nasional pembangunan pelabuhan internasional Patimban. Wah, eta teh ku para pejabat itu pokoknya itu akan berdampak secara ekonomi, akan mensejahterakan kita semua gitu. Nah, hari ini ada pelabuhan Patimban. Yang sangat dekat dengan kita ada proyek strategis nasional namanya PSRU Jawa 1 Power. Jadi itu ada kapal besar yang ditanam di perairan Pondok Bali dan itu menjadi sumber pembangkit tenaga listrik untuk Bali dan sekitarnya, Jawa, Bali dan sekitarnya. Wah, itu akan berdampak besar sebagai sumber energi listrik untuk Jawa, Bali dan sekitarnya. Pertanyaannya, dengan ayahnya pembangunan Patimban anu cenah gede akan berdampak secara ekonomi, eta PSRU Jawa 1 Power, terusna perusahaan Pertamina ONWJ. Saya mau nanya kepada para nelayan, apa manfaat perusahaan-perusahaan besar itu terhadap para nelayan sekalian? Ada enggak? Ada enggak? Yang ada persoalannya jaring-jaring, kas cangkol, hayang digantian eta ku perusahaan, manik kudu ngancam demo heula. Betul enggak? Bari jengke lamun digantian ngan saeutik, tidak sesuai ekspektasi, bener teu? Dengan adanya pelabuhan internasional Patimban, sehingga jarak tangkap wilayah untuk menangkap ikan hari ini semakin terbatas. Saya coba membaca undang-undangnya. Kira-kira ieu teh laut teh seperti apa sih? Ternyata gitu kan aya ketentuan peraturan menteri bahwasanya laut itu punyana Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga siapapun yang punya uang minta izin bisa ngapling tah laut. Pertanyaan, lamun anu boga duit ngapling eta lautan kabeh, nelayan arek neangan laukna ka mana? Betul nggak? Nah, dalam momentum pilkada hari ini kita gunakan hak pilih kita. Jangan sampai pemilih yang jadi dia tidak terhadap nelayan. Jadi wajib nelayan, semua nelayan yang ada di sini menggunakan hak suaranya, hak pilihnya. Bagaimana kita berikhtiar bersama, kita mempunyai pemimpin yang pro terhadap nelayan. Betul? Oke, selanjutnya, asante geus ya gitu. Nah, selanjutnya tadi ya tantangannya, nelayan punya tantangan gitu kan, yang kita sebagai masyarakat yang dianggap adalah masyarakat middle gitu, masyarakat bawah, bagaimana harus punya semangat kebersamaan, semangat bagaimana meningkatkan pemahaman kita, ulah daek di bobodo gitu kan tadi, jangan sampai ada yang tiba-tiba datang mere saperak 2 perak anu ngaranna money politik gitu. Lamun bisa mah kalau ada yang bawa uang seperti itu, laporkan terhadap Bawaslu supaya ditindak. Karena money politik itulah yang akhirnya menyengsarakan masyarakat Indonesia, menyengsarakan masyarakat Kabupaten Subang. Dan yang harus kita pilih adalah pemimpin yang membawa gagasan, yang berkomitmen, yang punya track record yang jelas bagaimana ke depan membawa Subang, membawa Jawa Barat ini ke arah yang lebih baik. Saya terhadap masyarakat jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya. Yang selanjutnya jangan sampai asal memilih, teliti sebelum memilih, lihat visi misinya, lihat track recordnya, kita tentukan pemilih atau pemimpin Jawa Barat ke depan. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, pesan kepada masyarakat itu jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November tahun 2024 dan mari kita
kita jaga ketertiban, keamanan, serta kondusivitas dalam setiap tahapan pilkada tahun 2024 sehingga nanti dalam pelaksanaannya di Jawa Barat pilkada ini dapat berjalan dengan aman, lancar, serta kondusif sehingga kesejahteraan masyarakat tercipta di masyarakat. Oke. Jadi jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November tahun 2024. KPU